Dengarkan lagi pernyataan dari Effendi Simbolon terkait dengan Jokowi yang diduga melindungi Hasto Kristianto. Ini nggak hanya sebatas seorang Hasto, saya kira. Ini harus tanggung jawabannya dari ketua umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab. Dia meletakkan jabatan kan itu satria juga. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Tahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Mas Adi, yang disampaikan Effendi Simbolon kan bukan cuma ada kaitannya antara kasus Hasto dan juga Pak Jokowi, tapi juga bahkan meminta agar Ketua Umum PDIP mundur untuk sebagai bentuk tanggung jawab. Kalau Anda melihatnya maksudnya apa? Maksud dari Effendi Simbolon mengatakan ini? Ya, saya kira itu adalah suara hati dari Effendi Simbolon yang selama ini mungkin dipendam bertahun-tahun di PDIP. Secara substansi memang apapun judulnya, partai sekelas PDIP harusnya memang harus segera melakukan regenerasi kepemimpinan, terutama untuk melakukan penetrasi dan penyesuaian di mana memang voting behavior dalam konteks perilaku pemilih yang sudah sangat berubah secara total. Cuman sayangnya pernyataan Effendi Simbolon ini dilakukan setelah Effendi itu dipecat oleh PDIP. Jadi sekalipun secara substansi itu sebenarnya sebagai sebuah feedback, sebagai masukan mungkin bagi PDIP, jadinya hanya dianggap sebagai angin lalu, hanya dianggap sebagai bagian dari pepesan kosong, dan yang paling penting pasti dituduh tidak lebih dari sekedar suara dari orang-orang yang selama ini memang dalam barisan sakit hati hanya karena setelah dipecat oleh PDIP. Tapi bagi saya secara substansi memang Bung Seno dan kawan-kawan di PDIP itu tentu untuk memikirkan bagaimana regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang, karena tentu tidak mudah di tengah kompetisi partai yang semakin sengit dan semakin kompetitif tentu saja, maka perlu strategi-strategi yang jauh lebih komprehensif yang terutama acceptable terkait dengan dinamika perkembangan politik yang cukup dinamis ya, karena pada saat yang bersamaan partai-partai selama ini yang tidak pernah diperhitungkan seperti Gerindra, perolehan suaranya juga cukup signifikan ya, bukan hanya di Pilpres tapi di Pileg ya selisihnya dengan PDIP hanya sekitar 2%. Dulu Gerindra dengan PDIP kan bagaikan langit dan lubang sumur, sangat jauh, begitupun Mas Adi, dengan Golkar. Tapi kalau ngelihat dari rentetan momentumnya, Anda melihat memang ada peran Pak Jokowi kah di kasus ini? Ya, bagi saya memang repotnya hari ini untuk mengkonfirmasi apakah segala apa yang disampaikan oleh Effendi Simbolon, segala apa yang disampaikan oleh Bung Noel, oleh Joman, oleh Projo, itu atas konfirmasi dan hasil diskusi dengan Jokowi. Tapi kan setiap apapun yang diomongkan oleh orang-orang seperti Noel, Effendi Simbolon, dan para relawan politiknya, itu seakan-akan memang terkonfirmasi hasil dialog dan diskusi dengan Pak Jokowi. Kan itu yang kemudian menjadi repot, Mbak, untuk mengkonfirmasi. Jadi wajar kalau kemudian orang-orang seperti Guntur Romli dan mungkin Bung Seno akan mengatakan itu adalah bagian dari apa yang diinginkan oleh Jokowi. Bahkan kan ada salah satu elit PDIP yang mengatakan kok segitu rendahnya Effendi Simbolon hanya sekedar ingin jadi corongnya Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagi saya ini adalah babak lanjut dari perseteruan antara PDIP dengan Jokowi. Jadi kalau ada kritik ke Megawati, ada kritik ke Hasto, ada kritik ke PDIP, pasti ujung-ujungnya yang disalahkan dan dituding itu adalah Jokowi. Salah dan benarnya tentu orang seperti Bung Seno dan Bung Noel inilah yang tahu, Mbak. Kalau kita kan hanya melihat dari jauh, apapun argumen politiknya orang-orang seperti Effendi Simbolon, statementnya pasti tidak ramah dengan PDIP. Oke, kita tanya